Halo, kami tim Cemara dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nama saya Anissa Asnakartina. Saya Fitri Oktariana, kami dari Prodi Pendidikan Multimedia. Dan saya Hendi Yahya dari Prodi Ilmu Komputer. Syukur alhamdulillah kami dapat berkontribusi langsung dalam menyampaikan isu mengenai kesetaraan gender di dalam keluarga di masa pandemi melalui Lomba Inovasi Digital Mahasiswa 2020. Norma gender yang kaku masih membelenggu Indonesia. Stereotip peran gender yang mengakar di masyarakat Indonesia tidak hanya membahayakan perempuan, tetapi laki-laki juga. Jika kesetaraan gender tidak ditegakkan di masa pandemi, maka akan banyak permasalahan baru yang muncul. Maka dari itu, kami ingin mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk bersinergi, membangun, berbagi, dan menghormati peran antar anggota keluarga untuk menciptakan keharmonisan di masa pandemi. Melalui poster kami yang berjudul Berbagi peran, berbagi keharmonisan. Pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh bagian dunia memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Begitu pula keluarga di Indonesia yang menghadapi banyak permasalahan baru selama pandemi, seperti contohnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa kesetaraan gender atau peran antara laki-laki dan perempuan menjadi isu yang penting bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, keluarga di Indonesia masih banyak yang belum siap atas perubahan yang terjadi selama pandemi ini. Seperti dalam data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 2,8 juta kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja telah terjadi di pandemi ini. Sedangkan berdasarkan Kamar Dagang UMKM, sebanyak 15 juta pekerja UMKM menjadi korban, entah itu yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Permasalahan ini tentunya berdampak pada penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Akibatnya, potensi terjadinya konflik internal dalam rumah tangga semakin besar, seperti contohnya merebaknya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, ibu yang depresi, perceraian, ayah yang kehilangan pekerjaan, serta penyiksaan anak. Hal ini tidak hanya berdampak pada luka fisik saja, tetapi mental semua pihak yang terlibat. Apalagi anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa. Padahal Indonesia membutuhkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi, salah satunya melalui pola asuh orang tua yang baik. Tentu saja hal ini membutuhkan kesiapan antar anggota keluarga untuk bersinergi, membangun, berbagi, dan menghormati peran antar anggota keluarga di masa pandemi. Mari melihat poster kami yang berjudul Berbagi Peran, Berbagi Keharmonisan. Digambarkan di dalam poster sebuah keluarga kecil yang harmonis. Ayah yang sedang membantu ibu memasak dengan wajah berseri tanpa keraguan dan kesenjangan. Ibu yang sedang menyapu sembari memperhatikan si kecil yang sedang mewarnai sambil tertawa riang. Dari poster ini kita dapat melihat sebuah gambaran bahwa tidak adanya norma gender yang kaku. Artinya, ayah pun dapat melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini dianggap memalukan. Padahal, anggapan tersebut tidaklah benar. Hal tersebut tidaklah memalukan, melainkan sangat membanggakan. Dengan menerapkan sikap kesetaraan gender di dalam keluarga, maka akan menciptakan keluarga yang kukuh dan harmonis. Adanya kesadaran dan penerapan kesetaraan gender di dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Kesetaraan gender di dalam keluarga menjadi pondasi dalam ketahanan dan keharmonisan keluarga selama masa pandemi. Kesetaraan gender di dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan pembagian peran seimbang antara seluruh anggota keluarga. Survei dari Stella Reviews yang dilakukan di tengah pandemi menemukan bahwa laki-laki mengambil lebih banyak pekerjaan rutin seperti mencuci piring, mencuci baju, dan membuang sampah. Namun perlu diketahui bahwa perempuan masih lebih banyak mengambil pekerjaan seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan tanggung jawab lainnya. Apabila seorang perempuan mempunyai anak dan juga pekerjaan, maka mereka hanya mampu mengerjakan pekerjaan rumah secara efisien sebanyak 20% saja. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka dapat dilakukan dengan cara berdiskusi bersama anggota keluarga lainnya,
apa yang dapat dilakukan masing-masing anggota keluarga untuk mendukung ekosistem di dalam keluarga. Karena kesetaraan gender di dalam keluarga bukan hanya berbicara tentang hak dan kewajiban saja, namun berkaitan dengan fungsi, tugas, peran, status, kegiatan, kedudukan, dan kebutuhan setiap anggota keluarga lainnya. Terdapat 3 solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Yang pertama, kurangi ekspektasi berdasarkan stereotip peran gender. Yang kedua, membuat peraturan yang adil di dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah memberikan dukungan dan kesempatan yang sama kepada setiap anggota keluarga tanpa memandang gender. Stereotip peran gender yang mengakar di masyarakat tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tetapi juga laki-laki. Tuntutan sosial mengenai peran gender tersebut dapat mengganggu fisik dan mental suatu individu. Apabila kendala dan tangan-tangan tersebut dibiarkan, maka dalam beberapa tahun ke depan akan berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka dari itu, untuk mewujudkan keharmonisan keluarga, kesetaraan gender merupakan hal mutlak untuk mewujudkan fungsi dari keluarga itu sendiri. Tugas keluarga akan semakin ringan dan mudah apabila dilakukan dengan sepenuh hati, tentunya dengan perencanaan yang baik antara anggota keluarganya. Oleh karena itu, mari kita melakukan perubahan dimulai dari lingkungan masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Dimulai dengan hal-hal sederhana seperti berbagi peran antara anggota keluarga, memberikan apresiasi, dukungan, dan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota keluarga tanpa memandang gender. Mari kita membangun keharmonisan keluarga di masa sulit ini. Mari kita saling mengisi, Melengkapi dan menyempurnakan derajat kemanusiaan di dalam keluarga. karena keharmonisan keluarga Membangun kekuatan bangsa. Kesetaraan gender di dalam keluarga bukan hanya demi kepentingan individu dan pemerintah saja, melainkan demi kepentingan masa depan generasi bangsa. Berbagi peran, berbagi keharmonisan.